Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di Kisah Seram. Semoga kalian semua sehat dan dalam keadaan baik. Kalau kamu nonton ini sendirian, pastikan lampu menyala atau setidaknya ada orang di sebelah kamu. Di tengah kota yang terus berubah, ada satu tempat yang seolah menolak bergerak bersama waktu. Di kiri kanan berdiri bangunan modern, kafe baru muncul hampir setiap beberapa bulan, apartemen menjulang, jalan diperlebar, dan lahan kosong berubah jadi deretan ruko. Tapi tepat di salah satu persimpangan kecil yang ramai dilalui orang setiap hari, berdiri sebuah rumah tua 2 lantai, yang bentuknya hampir tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Cat temboknya kusam dan mengelupas, sebagian genteng terlihat miring, pagar besinya dipenuhi karat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh sampai setinggi lutut. Yang membuatnya terasa aneh bukan karena rumah itu tua, di kota besar masih banyak rumah tua, tetapi karena rumah itu berdiri di lokasi yang terlalu mahal untuk dibiarkan kosong begitu saja. Orang bisa menjual tanah sekecil apapun di daerah itu dengan harga fantastis, tapi rumah tersebut tetap ada. Tidak direnovasi, tidak dihancurkan, tidak dijual. Anehnya lagi, hampir semua orang di sekitar tahu rumah itu, tapi tidak ada yang benar-benar membicarakannya. Kalau ditanya siapa pemiliknya, jawabannya selalu kabur. Ada yang bilang rumah warisan, ada yang bilang sengketa keluarga. Ada juga yang mengaku pernah melihat orang masuk ke sana bertahun-tahun lalu, tapi tidak bisa menjelaskan siapa orang itu. Yang paling aneh, setiap kali pembicaraan mulai terlalu jauh, orang-orang selalu mencari alasan untuk mengganti topik. Awalnya aku mengira itu hanya kebiasaan warga yang malas membahas urusan orang lain. Sampai suatu malam ketika aku pulang melewati jalan itu dan melihat satu jendela di lantai 2 menyala redup. Cahaya kuning yang sangat biasa, tapi cukup membuat rumah kosong itu terlihat seperti sedang diam-diam memperhatikan jalan di depannya. Sejak malam itu aku mulai sadar kalau rumah tersebut selalu berhasil menarik perhatian, meskipun tidak melakukan apapun. Setiap pulang kerja, tanpa sadar mataku selalu mengarah ke lantai 2. Kadang gelap total, kadang ada cahaya tipis dari balik tirai. Kadang tidak ada apa-apa. Tapi ada satu pola yang mulai terasa aneh. Setiap kali aku melihat ke arah jendela itu lebih lama dari beberapa detik. Muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan merasa diawasi. Lebih seperti merasa sedang mengganggu sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilihat. Aku mulai mempercepat langkah kalau melewati depan rumah itu. Sampai suatu malam semuanya berubah. Malam itu jalan sedang lebih sepi dari biasanya. Hanya suara motor sesekali dan lampu jalan yang sebagian mulai redup. Saat melewati rumah itu, aku melihat ada sosok berdiri di balik tirai jendela lantai 2. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet gelap. Aku berhenti karena refleks. Sosok itu diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin manekin, mungkin gantungan baju, mungkin pantulan dari luar. Tapi semakin lama diperhatikan, semakin terasa kalau bentuk itu terlalu tepat. Tinggi manusia, bahu manusia. Cara berdirinya juga seperti seseorang yang sedang sengaja menghadap keluar. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada gerakan. Akhirnya aku lanjut jalan. Tapi tepat sebelum keluar dari area rumah itu, aku menoleh sekali lagi, dan siluet tadi sudah tidak ada. Rasa penasaran mulai berubah jadi kebiasaan kecil. Beberapa hari berikutnya aku sengaja membeli minum di warung dekat gang, hanya untuk mencari alasan melihat rumah itu lebih lama. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya ke penjaga warung yang sudah cukup tua. Awalnya dia tidak langsung menjawab. Dia hanya melihat ke arah rumah itu beberapa detik lalu, kembali menyusun barang dagangan. Setelah cukup lama diam, dia bilang, kalau dulu rumah itu memang pernah dihuni. Katanya ada keluarga kecil tinggal di sana. Suami, istri, dan anak perempuan. Tidak ada yang aneh. Mereka tinggal seperti warga lain. Tidak tertutup, tapi juga tidak terlalu dekat dengan tetangga. Lalu suatu hari, mereka seperti hilang begitu saja. Tidak ada mobil pindahan,
Tidak ada orang datang mengosongkan rumah. Tidak ada kabar mereka pindah kemana. Yang warga tahu hanya setelah beberapa hari tidak terlihat, rumah itu terkunci dan tidak pernah dibuka lagi. Tapi sekitar 2 minggu setelah kosong, mulai muncul hal-hal kecil yang sulit dijelaskan. Lampu kadang menyala sendiri. Ada suara langkah dari lantai atas saat malam. Ada yang mengaku melihat tirai bergerak, padahal tidak ada angin. Pernah juga petugas listrik datang karena laporan pemakaian listrik masih berjalan. Tapi setelah dicek, sebagian besar instalasi rumah ternyata sudah lama tidak aktif. Penjaga warung itu lalu menatapku dan berkata, "Pelan, yang bikin orang berhenti ngomong soal rumah itu bukan karena takut, tapi karena hampir semua yang terlalu penasaran akhirnya mulai lihat hal yang sama." Setelah percakapan dengan penjaga warung itu, aku mulai berusaha meyakinkan diri kalau semua ini cuma sugesti. Rumah tua, cerita warga, ditambah rutinitas pulang malam. Kombinasi yang cukup untuk membuat pikiran menghubungkan hal-hal biasa menjadi sesuatu yang terasa misterius. Selama beberapa hari aku sengaja mengambil jalan lain. Sedikit lebih jauh, tapi setidaknya aku tidak perlu melewati rumah itu. Anehnya, justru karena menghindar, rasa penasaran makin besar. Sampai akhirnya pada malam Jumat, aku memutuskan melewati jalan lama lagi. Saat itu hampir jam 12 malam. Jalan sudah jauh lebih sepi dibanding biasanya. Lampu toko satu persatu mati. Dan dari kejauhan, aku langsung melihat jendela lantai 2 rumah itu menyala lagi. Aku berhenti di seberang jalan. Cahaya kuning redup itu terlihat lebih terang dari biasanya. Tirainya tidak tertutup penuh. Ada celah cukup lebar untuk melihat sebagian isi ruangan. Dari tempatku berdiri, ruangan itu tampak kosong. Tidak ada perabot mencolok, hanya dinding kusam dan cahaya yang terasa terlalu hangat untuk rumah kosong. Aku memperhatikan cukup lama sampai sadar ada sesuatu yang tidak masuk akal. Lampu itu tidak berkedip sedikit pun. Di kota yang listriknya sering tidak stabil, cahaya seperti itu terasa terlalu tenang. Lalu tanpa suara, tanpa gerakan apapun. Bayangan gelap melintas sangat cepat di dalam ruangan. Tidak seperti orang berjalan, tidak seperti hewan. Hanya satu gerakan cepat dari kiri ke kanan. Aku refleks mundur 1 langkah. Dan tepat saat itu, lampunya mati. Seketika, rumah kembali gelap total. Malam berikutnya aku datang lagi. Kali ini bukan untuk melihat langsung, tapi untuk membuktikan ke diri sendiri kalau semua ini hanya ilusi. Aku berdiri di tempat yang sama, membuka kamera ponsel, lalu mulai merekam rumah itu. Tidak ada narasi. Tidak ada komentar. Hanya video beberapa menit yang menyorot jendela lantai 2. Saat merekam, tidak terjadi apa-apa. Rumah diam. Tidak ada suara aneh. Tidak ada gerakan tirai. Bahkan aku mulai merasa sedikit malu sendiri karena terlalu serius memikirkan rumah kosong. Sesampainya di kamar, aku membuka rekaman itu sambil tertawa kecil. Awalnya memang normal. Tapi saat volume dinaikkan karena suara angin terlalu kecil, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuh langsung kaku. Ada suara pelan yang tidak aku dengar saat merekam. Sangat dekat. Seperti direkam dari jarak beberapa sentimeter dari mikrofon. Suara itu tidak jelas di awal. Aku ulang beberapa kali. Setelah dipelankan dan didengarkan dengan earphone, kalimat itu mulai terdengar. Suara anak kecil, perempuan, pelan sekali. Seolah berbicara sambil menahan napas. Kenapa berhenti? Video lanjut beberapa detik, lalu terdengar lagi. Kamu lihat aku. Aku langsung menutup videonya. Yang membuat semuanya terasa salah bukan isi kalimatnya, tapi karena selama merekam, aku berdiri sendirian. Besoknya aku menunjukkan rekaman itu ke 2 teman dekat. Mereka awalnya menertawakan dan bilang itu cuma noise audio atau suara dari jalan. Salah satu bahkan mencoba menirukan suara itu supaya suasana tidak tegang. Tapi setelah diputar beberapa kali, mereka mulai diam sendiri. Ada jeda panjang sebelum salah satu dari mereka bertanya satu hal yang sebelumnya tidak terpikir olehku. Kamu yakin waktu rekam gak ada orang lewat? Aku jawab tidak ada.
Jalan memang sepi malam itu. Temanku lalu memperbesar videonya. Tidak ada apapun di jendela. Tapi tepat sebelum suara muncul, kamera seperti menangkap sesuatu yang berubah sangat cepat di pantulan pagar rumah. Bentuknya samar, seperti ada orang berdiri sangat dekat denganku, lalu hilang. Sore harinya kami kembali ke warung tempat aku biasa berhenti. Kali ini bertiga, kami menunjukkan rekaman itu ke penjaga warung. Dia tidak terlihat kaget. Dia hanya melihat sebentar, lalu mengembalikan ponsel tanpa komentar. Salah satu temanku bertanya langsung, apakah pernah ada orang masuk ke rumah itu? Penjaga warung diam cukup lama lalu mengangguk pelan. Katanya dulu pernah ada beberapa anak muda masuk karena penasaran. Ada yang mau bikin konten, ada yang cuman iseng. Tidak semua cerita itu berakhir buruk, tapi katanya ada satu hal yang selalu sama. Setelah masuk, mereka jadi sering lewat depan rumah itu lagi. Seolah ada alasan yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum kami pergi, penjaga warung akhirnya bicara pelan, sambil membereskan gelas. Kami datang 3 hari kemudian. Jam menunjukkan pukul 11:40 malam. Langit mendung, udara lebih dingin dari biasanya, dan jalan yang biasanya masih ramai mulai kosong satu persatu. Sepanjang perjalanan sebenarnya tidak ada yang benar-benar ingin mengakui kalau kami gugup. Kami tetap bercanda, tetap mencoba terlihat santai. Tapi saat rumah itu mulai terlihat di ujung jalan, suasana berubah sendiri. Dari dekat, rumah itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Dan entah kenapa, terasa terlalu diam untuk lokasi yang berada di tengah kota. Kami berdiri di depan gerbang selama hampir 1 menit tanpa bicara. Lalu salah satu temanku mendorong pagar besinya pelan. Yang membuat kami saling menoleh bukan karena gerbang itu terbuka, tapi karena gerbang itu terbuka tanpa terkunci sama sekali. Padahal rumah itu katanya kosong bertahun-tahun. Saat pintu pagar bergerak, suara gesekan besinya terdengar panjang dan menggema ke halaman yang gelap. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Tapi saat kami melangkah masuk, aku bisa bersumpah ada perasaan aneh yang muncul sangat jelas. Bukan seperti memasuki rumah kosong. Lebih seperti masuk ke tempat yang sebenarnya sedang dipakai seseorang. Begitu melewati halaman dan berdiri tepat di depan pintu utama, aku mulai sadar ada sesuatu yang tidak sesuai dengan bayangan tentang rumah terbengkalai. Dari luar rumah itu memang terlihat tua dan tidak terurus, tapi dari dekat ada detail-detail kecil yang terasa salah. Debu memang ada, tapi tidak setebal rumah kosong bertahun-tahun. Daun kering di teras tidak menumpuk. Bahkan kaca jendelanya masih cukup bersih untuk memantulkan cahaya jalan. Salah satu temanku bercanda kalau mungkin ada penjaga diam-diam yang datang tiap minggu. Tidak ada yang tertawa. Karena semakin diperhatikan, rumah ini terasa seperti tempat yang sengaja dibuat terlihat kosong. Pintu depan tidak terkunci. Saat didorong pelan, udara dingin langsung keluar dari dalam. Bukan dingin karena AC atau malam hari, tapi dingin yang terasa diam dan berat. Kami menyalakan senter ponsel. Ruang tamu terbuka luas dengan sofa lama, rak buku, meja kayu, dan jam dinding besar yang berhenti di pukul 2:13. Anehnya, tidak ada sarang laba-laba besar. Tidak ada bau lembab menyengat. Semua terlihat seperti rumah yang ditinggalkan beberapa hari lalu. Ada kalender yang masih tergantung di dinding. Tahun yang tercetak sudah lama lewat. Tapi tanggalnya melingkar merah. Aku mendekat untuk melihat. Yang membuat tenggorokan terasa kering adalah lingkaran itu jatuh tepat di tanggal hari itu. Kami mulai memeriksa ruangan satu persatu. Tidak ada barang berharga. Tidak ada tanda perampokan. Dapur masih punya piring di rak. Ada cangkir di meja makan. Salah satu kursi bahkan sedikit tertarik keluar seolah seseorang baru saja duduk lalu berdiri. Tapi yang paling menarik perhatian ada di dinding ruang keluarga. Sebuah foto besar dalam bingkai kayu tua. Foto keluarga. Ayah, ibu, dan seorang anak perempuan berdiri di depan rumah yang sama. Semuanya terlihat biasa. Kecuali ekspresi mereka, aku tidak langsung sadar apa yang aneh. Sampai salah satu temanku bilang kalau senyum mereka terasa tidak pas. Bukan menyeramkan seperti film horor,
tapi terlalu datar. Seperti orang yang diminta tersenyum saat sedang tidak ingin difoto. Lalu mataku berhenti di anak perempuan itu. Dia berdiri di tengah, mengenakan gaun putih sederhana. Senyumnya sedikit lebih lebar dari yang lain. Tapi yang membuat aku tidak nyaman adalah arah matanya. Rasanya seperti dia tidak melihat kamera, melainkan melihat sesuatu yang berdiri di samping fotografer. Salah satu temanku mengangkat ponsel dan memotret bingkai itu. Begitu selesai, dia langsung diam. Aku pikir hasil fotonya blur. Tapi saat kulihat layarnya, seluruh tubuh langsung terasa dingin. Foto di ponselnya tidak sama dengan yang tergantung di dinding. Posisi orang tuanya sama. Rumah di belakang sama. Tapi anak perempuan itu, wajahnya sedikit berubah arah. Sekarang dia seperti sedang melihat langsung ke kamera. Temanku menghapus fotonya dan mencoba mengambil ulang. Hasil kedua sama. Saat itulah untuk pertama kalinya tidak ada yang mencoba bercanda lagi. Kami mulai sepakat untuk keluar. Tidak ada yang mengucapkan takut. Tapi semua sudah cukup tidak nyaman. Aku berjalan paling belakang sambil sesekali melihat ke arah tangga. Entah kenapa sejak masuk, aku terus merasa ada bagian rumah yang belum kami lihat. Saat kami hampir sampai pintu depan, terdengar suara kecil dari atas. Tok. Kami berhenti. Beberapa detik tidak ada apa-apa. Tok. Tok. Suara langkah pelan, jelas, berasal dari lantai 2. Bukan suara rumah tua yang memuai. Bukan bunyi kayu. Iramanya terlalu teratur. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Satu langkah. Diam. Satu langkah lagi. Kami semua menoleh ke arah tangga. Gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Tapi suara itu terus terdengar. Dan perlahan, langkah tersebut berhenti tepat di ujung atas tangga. Tidak ada yang muncul. Kami menunggu. 10 detik, 20 detik. Lalu terdengar satu suara lagi. Krek. Seperti pintu dibuka. Dari lantai 2, salah satu temanku berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar. Ada orang? Tidak ada jawaban. Lalu tanpa ada angin. Tanpa ada siapapun yang menyentuh. Lampu kecil di lorong lantai atas menyala sendiri. Cahaya kuning redup. Persis seperti yang selama ini terlihat dari jalan. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah itu, kami sadar. Kami tidak sedang sendirian. Tidak ada yang bergerak beberapa detik setelah lampu lorong lantai 2 menyala. Kami bertiga hanya berdiri memandangi tangga dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Secara logika, seharusnya ada penjelasan sederhana. Bisa jadi ada penghuni liar. Bisa jadi rumah ini sebenarnya masih dipakai seseorang. Tapi ada satu hal yang tidak cocok. Kalau memang ada orang tinggal di sini, kenapa rumah dibiarkan terlihat kosong selama bertahun-tahun? Dan kalau memang ada orang di atas, kenapa sejak tadi tidak pernah terdengar suara selain langkah itu? Salah satu temanku akhirnya bicara pelan, mencoba terdengar rasional. Katanya lebih baik memastikan daripada pulang dengan pikiran macam-macam. Entah karena penasaran atau gengsi, kami akhirnya naik. Tangga kayu itu mengeluarkan bunyi pelan di setiap pijakan. Semakin ke atas, udara terasa makin dingin. Bukan dingin biasa, lebih seperti suhu ruangan yang tidak berubah, meskipun seharusnya pengap. Saat sampai di lorong, lampu kecil yang tadi menyala memperlihatkan dinding kusam dan beberapa pintu tertutup. Hanya satu pintu di ujung yang terbuka sedikit. Dari celahnya keluar cahaya kuning redup. Kami berjalan pelan mendekat. Tidak ada suara lagi. Saat sampai di depan pintu, aku mendorongnya perlahan. Ruangan itu kamar anak. Ada ranjang kecil dengan spray putih yang mulai menguning. Rak buku pendek. Boneka-boneka lama yang disusun rapi. Meja belajar. Semua tertutup debu tipis tapi tidak berantakan. Yang aneh, ruangan itu terasa terlalu utuh. Seolah tidak pernah ditinggalkan. Bahkan ada pensil yang masih diletakkan sejajar di meja. Dan di salah satu dinding penuh tempelan gambar buatan anak kecil. Awalnya gambar-gambar itu biasa saja. Rumah, matahari, pohon, keluarga. Sampai aku melihat satu gambar yang ditempel paling ujung. Gambar rumah yang sama, berwarna hitam.
Di depan rumah ada 3 orang, dan satu sosok kecil berdiri di jendela lantai 2. Di bawah gambar itu tertulis dengan tulisan tangan yang goyah. Kalau malam, jangan pulang. Kami mulai merasa cukup. Salah satu temanku bilang sudah saatnya keluar. Tapi sebelum pergi, aku sempat melihat meja belajar di sudut ruangan. Ada buku tulis terbuka di atasnya. Entah kenapa aku mendekat. Halaman terakhir dipenuhi coretan anak kecil yang ditulis berulang-ulang sampai hampir menembus kertas. Jangan tinggal sendiri, jangan tinggal sendiri, jangan tinggal sendiri. Lalu di bagian bawah halaman ada tulisan yang lebih rapi. Ayah bilang, jangan buka pintu kalau malam. Aku menutup buku itu pelan, dan saat itulah terdengar suara perempuan kecil, sangat dekat, tepat di belakang kami. Kalian telat. Tidak ada yang bergerak. Aku tidak tahu siapa yang pertama menoleh. Ruangan tetap kosong, pintu masih terbuka, lorong di luar juga kosong. Tapi kami semua dengar suara yang sama. Salah satu temanku langsung mundur beberapa langkah dan hampir menjatuhkan ponselnya. Dia bertanya keras, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik hening. Lalu suara itu terdengar lagi. Masih pelan, masih seperti anak kecil. Tapi kali ini nadanya berbeda. "Jangan keluar dulu." Ruangan tetap kosong. Dan yang membuat semuanya terasa jauh lebih buruk. Suara itu tidak terdengar dari satu arah, seolah datang dari seluruh ruangan sekaligus. Kami langsung keluar dari kamar tanpa bicara. Begitu sampai lorong, salah satu temanku menarik pintu kamar dan menutupnya cepat. Tidak dibanting, hanya ditutup. Lalu kami berjalan cepat ke arah tangga, baru sekitar 5 langkah. Terdengar suara pelan di belakang. Krek. Kami berhenti, perlahan menoleh. Pintu kamar tadi terbuka lagi. Tidak lebar, hanya sedikit. Persis seperti saat pertama kali kami menemukannya. Temanku mulai panik dan bilang kita harus keluar sekarang juga. Kami berjalan lebih cepat. Tapi saat hampir sampai tangga, aku refleks melihat ke salah satu dinding lorong. Ada bingkai foto kecil. Aku yakin sebelumnya tidak ada. Foto itu memperlihatkan lorong tempat kami berdiri sekarang. Dan di dalam foto, ada 3 orang. Posisi mereka sama seperti kami, berdiri menghadap tangga. Aku mendekat. Jantung mulai terasa tidak enak, karena wajah ketiga orang di foto. Bukan keluarga penghuni rumah, itu kami, dengan pakaian yang sedang kami pakai malam itu. Salah satu temanku langsung menarik lenganku dan kami turun hampir berlari. Tapi sebelum mencapai anak tangga terakhir, terdengar suara langkah lagi dari atas. Tok. Tok, tok. Pelan. Tidak terburu-buru, seperti seseorang baru mulai mengikuti, dan saat kami membuka pintu depan untuk keluar, aku sempat menoleh sekali ke arah lantai 2. Lorong itu kosong, tapi pintu kamar anak sekarang terbuka penuh. Dan di dalam gelap ruangan itu, ada seseorang berdiri. Kami keluar hampir berlari. Begitu melewati gerbang, rasanya seperti tekanan di kepala langsung berkurang. Udara malam yang tadi terasa biasa sekarang, seperti sesuatu yang akhirnya bisa dihirup lagi. Tidak ada dari kami yang bicara selama beberapa menit. Kami berjalan cepat menjauh dari rumah, sampai berhenti di bawah lampu jalan yang masih ramai kendaraan. Salah satu temanku langsung bilang, "Kami terlalu larut dan mulai halusinasi." Yang lain setuju. Kami mencoba menjelaskan semuanya satu persatu. Suara, kamar, foto, pintu. Dan semakin dijelaskan justru semakin terasa tidak masuk akal. Lalu temanku yang tadi memotret foto keluarga membuka galeri ponselnya. Dia diam. Layar ponselnya ditunjukkan ke kami. Semua foto di rumah itu masih ada. Ruang tamu, kalender, lorong, tangga. Tapi ada satu foto yang tidak pernah kami ambil. Foto terakhir, gambarnya gelap dan agak buram seperti diambil sambil bergerak. Sudut pengambilannya dari lantai 2. Menghadap ke bawah ke arah pintu depan. Dan di foto itu terlihat kami bertiga, sedang berdiri di ruang tamu, memandang ke arah tangga. Tidak ada yang ingat mengambil gambar itu, yang lebih buruk. Di bagian bawah layar tertulis waktu pengambilan 23:46.
Padahal jam segitu ponsel masih di tangan temanku. Dan di sudut foto sebagian kecil sesuatu ikut tertangkap, sehelai kain putih dan ujung rambut panjang. Besoknya aku bangun dengan perasaan aneh, bukan takut. Lebih seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku mencoba melupakan kejadian malam itu dan tidak membuka grup. Tapi sekitar siang salah satu temanku mengirim pesan singkat. "Lu pernah dengar suara anak?" Aku tanya maksudnya. Dia bilang semalam setelah pulang dia tidak bisa tidur. Sekitar jam 2 lewat, dia mendengar suara langkah kecil di lorong rumahnya. Dia pikir itu tetangga. Tapi lalu terdengar suara perempuan kecil bilang pelan dari dekat pintu kamar. "Kok pulang?" Aku langsung menelpon. Dia tertawa dan bilang, "Mungkin cuma ke bawah pikiran." Tapi suaranya terdengar tidak yakin. Sore harinya aku kembali ke warung dekat rumah tua itu. Penjaga warung melihatku sebentar lalu menghela napas kecil seperti sudah tahu aku akan datang. Aku cerita soal kami masuk ke dalam rumah. Dia tidak terlihat terkejut. Setelah cukup lama diam, dia bilang dulu memang pernah ada beberapa orang yang masuk karena penasaran. Ada mahasiswa, ada pembuat konten, ada anak-anak sekitar. Sebagian tidak mengalami apa-apa. Sebagian cuma bilang suasananya aneh, tapi ada pola yang terus berulang. Mereka yang masuk biasanya mulai sering melewati rumah itu lagi, tanpa sadar. Padahal rumahnya jauh, padahal tidak ada urusan. Dan hampir semuanya bilang satu hal. Awalnya mereka melihat rumah, lalu lama-lama mereka merasa rumah itu mulai melihat balik. Sebelum aku pergi, penjaga warung itu akhirnya bicara pelan. Kalau nanti mulai lihat lampunya dari tempat yang enggak seharusnya, dia berhenti, jangan dibalas lihat. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tidak lewat gang itu lagi, tidak membuka foto-foto, tidak membahas rumah tersebut. Beberapa hari berjalan normal sampai suatu malam aku pulang naik ojek online. Lewat jalan besar yang bahkan tidak dekat dengan rumah tua itu. Saat motor berhenti di lampu merah, aku melihat ke arah gedung di seberang. Lalu tubuh langsung terasa dingin. Di lantai 2 salah satu bangunan tua, ada jendela. Modelnya sama, tirai putih. Cahaya kuning redup. Persis seperti rumah itu. Aku langsung menoleh lagi. Bangunannya berbeda, bukan rumah, tapi jendelanya terasa sama. Aku mencoba mengabaikan dan pulang. Sampai malam itu sebelum tidur, aku membuka tirai kamar. Di seberang jalan depan kos, aku melihat sesuatu. Samar. Jendela dengan cahaya kuning. Padahal di sana tidak ada bangunan 2 lantai. Aku menutup tirai, diam beberapa menit, lalu membuka lagi. Sudah hilang. Aku mulai meyakinkan diri kalau ini cuma sugesti. Sampai layar ponsel menyala sendiri. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan. Hanya aplikasi galeri yang terbuka dan foto terakhir yang muncul di layar. Bukan foto rumah, bukan foto lorong, tapi foto kamarku. Diambil dari sudut atas, seolah ada seseorang berdiri di dekat langit-langit. Dan di bawah foto itu, ada tulisan kecil yang tidak pernah aku ketik. Sekarang giliran lihat dari sini. Setelah malam itu aku berhenti membuka galeri. Ponsel langsung dimatikan dan aku mencoba tidur dengan lampu menyala. Tapi tidur tidak benar-benar datang. Setiap kali hampir terlelap, selalu muncul perasaan seperti ada sesuatu yang tidak pas di dalam kamar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya perasaan sangat jelas kalau aku tidak sendirian. Beberapa kali aku membuka mata mendadak dan melihat ke seluruh ruangan. Lemari, meja, kursi, semuanya normal. Sampai sekitar pukul 3 dini hari, aku sadar ada sesuatu yang berbeda. Tirai jendela bergerak pelan, padahal jendelanya tertutup. Aku duduk di kasur cukup lama, mencoba mencari alasan. Angin dari ventilasi mungkin? Tapi gerakannya aneh. Tidak seperti tertiup, lebih seperti tersentuh dari belakang. Aku berdiri dan mendekat, perlahan membuka tirai. Tidak ada apapun di luar. Jalan kosong, lampu jalan menyala. Aku menarik napas dan hampir menutup tirai lagi saat sadar ada pantulan di kaca. Seseorang berdiri di belakangku. Aku langsung berbalik. Kosong, kamar tetap sama. Saat menoleh kembali ke kaca,
Pantulan itu masih ada. Berdiri diam, tinggi sekitar bahuku. Rambut panjang, gaun putih. Dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat wajahnya. Bukan menyeramkan, bukan rusak, bukan seperti hantu di film. Wajah anak perempuan biasa, tapi matanya terlihat seperti seseorang yang terlalu lama menunggu. Lalu pantulan itu mengangkat tangan pelan dan menunjuk ke arah pintu kamar. Besok paginya aku memutuskan memindahkan semua file dari ponsel ke laptop, lalu menghapus semuanya. Foto rumah, video rekaman, semua. Aku tidak peduli lagi apakah ini masuk akal atau tidak. Yang penting selesai. Proses berjalan normal, sampai muncul satu file video yang tidak pernah aku rekam. Nama filenya hanya angka durasi. 2:13. Jam yang sama dengan jam dinding di rumah. Aku membuka videonya. Awalnya gelap. Lalu perlahan muncul gambar rumah tua itu. Diambil dari luar pagar. Kamera bergerak maju, masuk halaman, naik teras. Membuka pintu. Tidak ada suara selain napas pelan. Aku langsung sadar. Sudut kameranya bukan dari orang yang masuk, tapi dari seseorang yang sudah berada di dalam rumah. Video terus berjalan, masuk ruang tamu, naik tangga, menuju kamar anak. Pintu terbuka, lalu kamera berhenti, menghadap meja belajar. Dan ada seseorang duduk di sana, anak perempuan. Membelakangi kamera, dia diam cukup lama, lalu perlahan menoleh. Video berhenti tepat sebelum wajahnya terlihat. Tampilan layar kembali ke galeri, dan file itu menghilang sendiri. Aku mencoba mencari. Tidak ada. Recycle bin kosong, riwayat juga kosong. Seolah video itu cuma muncul supaya aku melihatnya. Tidak lebih. Aku kembali ke warung untuk terakhir kalinya. Penjaga warung melihatku cukup lama sebelum bicara. Kamu mulai lihat dia? Aku tidak menjawab. Dia tetap melanjutkan. Katanya selama ini orang salah paham tentang rumah itu. Mereka pikir rumah itu berhantu karena ada sesuatu yang tinggal di dalam. Padahal menurut cerita lama warga, rumah itu kosong. Yang datang bukan dari rumah. Rumah itu cuma tempat. Katanya dulu, sebelum keluarga itu hilang, anak perempuan mereka sering bermain sendiri karena orang tuanya jarang di rumah. Tetangga kadang melihat dia bicara sendiri dari jendela lantai 2. Sampai suatu hari dia mulai bilang kalau ada temannya, tidak ada yang menganggap aneh. Sampai dia mulai menggambar rumah yang sama dengan orang-orang yang tidak dikenal. Beberapa minggu kemudian keluarga itu menghilang. Dan sejak saat itu, orang mulai melihat lampu, melihat jendela, melihat seseorang. Penjaga warung menatapku lalu berkata pelan, "Rumah itu nggak ambil semua orang." Aku diam, dia lanjut. Dia cuma nyari orang yang berhenti terlalu lama. Sudah beberapa bulan sejak malam kami masuk ke rumah itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan itu. Temanku juga tidak pernah membahasnya. Foto-foto sudah hilang. Video tidak ada. Semuanya seperti selesai sampai beberapa hari lalu. Aku sedang pulang malam. Macet. Motor berhenti cukup lama. Tanpa sadar aku melihat ke samping. Ada toko kosong dengan kaca besar. Dan di pantulannya, aku melihat sesuatu. Bukan di belakang, bukan di samping, tapi di dalam pantulan. Ada jendela lantai 2, cahaya kuning. Dan seorang anak perempuan berdiri di sana. Diam, tidak bergerak saat aku menoleh langsung. Tidak ada apapun, aku melihat lagi ke kaca. Masih ada. Lalu perlahan, dia mengangkat tangan. Bukan melambai, bukan memanggil. Dia menunjuk ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang belum pernah terpikir sebelumnya. Selama ini aku selalu mengira aku sedang melihat rumah itu, padahal mungkin. Sejak malam pertama berhenti di depan pagar, rumah itu yang sedang melihatku. Dan kadang, tepat setelah tengah malam, layar ponselku masih menyala sendiri. Tidak ada notifikasi, hanya layar hitam. Dan pantulan samar seseorang berdiri sangat dekat, seolah sedang membaca bersamaku. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, malam bukan selalu waktu untuk tidur. Kadang, itu waktu mereka datang.